Kapan Imam Mahdi dia akan muncul? Ciri-cirinya kata Rasulullah, yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi. Al-Mahdi akan muncul di masa paling akhir dari umatku. Berarti di ujung zaman kita. Ya. Ketika beliau muncul, sebelumnya kering dunia ini. Ada yang kering kerontang, tapi ada yang banjir berlimpah air bah. Tapi ketika beliau muncul, bumi akan aman. Mereka yang kering akan kembali dituruni hujan. Yaskillahu ghaisa. Allah menurunkan hujan, memberikan minum kepadanya dengan turunnya hujan. Wa tahrujul ardu nabatiha. Bumi menghidupkan kembali tanamannya. Bumi menjadi hijau kembali, subur makmur. Wa yu'til mal sihahan. Beliau membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi insya Allah kalau Imam Mahdi muncul, hutang dan cicilan kita lunas. Amin. Wa taksirul masyiyah, binatang ternak akan kembali penuh. Dulu sebelumnya susah, tidak ada binatang ternak. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, beliau akan tinggal hidup bersama kita 7 atau 8. 7 atau 8. Rasulullah menyebutkan angka 7 atau 8. Yakni hajjajan, 7 atau 8 kali musim haji. Dan tanda besar kiamat tanda kecil kiamat yang mendekati tanda besar adalah apa? Merdekanya Palestina dan hancurnya Zionis Yahudi. Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi. Ya Ibnu Hawalah, intara rayatan sud qamat fi Baitil Maqdis aw fi aknafiha fasa'atu aqrabi ilaik min yadayya ila ra'sika. Hai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat para panji hitam berkibar, bendera hitam dan bendera putih yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Palestina, di Masjidil Aqsa atau di sekelilingnya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian, kepada engkau ketimbang pundak, tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Jadi kalau Palestina merdeka, Israel hancur, bukan Israel ya, Israel hancur, maka kiamat akan datang. Jamaah, jadi gimana? Mau pilih Palestina menang, merdeka, Israel hancur, kiamat datang? Atau Palestina berdarah-darah dan kiamat masih jauh? Kedua-duanya Palestina, kiamat dekat. Oh, berarti banyak yang sudah pasrah untuk mendatangkan kiamat. Alhamdulillah. Maka berikutnya tanda yang terakhir, 10 tanda besar terjadinya hari kiamat. Ya, di dalam sebuah hadis diceritakan para sahabat berkumpul di samping di dekat Raudah, di samping rumah Rasulullah di Masjid Nabawi, di samping Raudah atau di tempat Raudah itu sendiri. Mereka berbicara tentang hari kiamat. Kapankah kiamat terjadi? Di tengah-tengah mereka ada Huzaifah bin Usaid. Maka kemudian apa? Rasulullah mendengar obrolan yang asik tadi. Maka Rasulullah keluar, fala kharaja anil ghurfah. Faqal, maka Rasul bersabda, "Madza tadakkartum?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Nanu natadakuru sa'ah ya Rasulullah. Kami berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah. Ayyana mursaha, bilakah dia terjadi? Kapan dia terjadi? Apa kata Rasulullah SAW kemudian? La taqumu sa'atu hatta tara asra ayatin. Ini tanda besar terjadinya hari kiamat. Kalau tadi tanda kecil, sekarang tanda besar. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian melihat 10 tanda besarnya. Saya memegang hadis riwayat Imam Ahmad. Walaupun sama-sama dari Huzaifah bin Usaid, ada riwayat Ahmad, ada riwayat Imam Muslim. Kenapa saya mengambil riwayat Imam Ahmad? Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya bahwa 10 tanda besar ini, tanda yang pertama matahari terbit dari barat. Itulah yang disebut dengan hin. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu dukhon dulu. Kenapa saya mengambil hadis riwayat Imam Ahmad? Terbitnya matahari dari barat dulu. Karena menurut analisa saya secara ilmiah, yang masuk di akal dan sesuai dengan konsep ilmiah, teori ilmiah adalah terbitnya matahari dari barat. Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya 3 malam berturut-turut, 3 kali 24 jam. Karena rajulun salihin fikum, adalah seseorang laki-laki yang soleh di antara kalian, istiqadha min naumi fi sulusil akhirah. Dia bangun di sepertiga malam terakhir, summa yatahajjad ilallah, dia melaksanakan salat tahajud, summa yaqra'ul Qur'an wa yazkurullah katsira, dia membaca Quran dan berzikir pada Allah. Biasanya 2 lembar baca Quran, matahari terbit, fajar terbit, maka azan subuh. Malam itu, pagi itu dia sudah baca Quran lebih dari
lebih dari 3 halaman, sudah hampir 10 halaman bahkan. Kok fajar tidak juga terbit? Kemana nih fajar? Kok tidak terbit? Mungkin aku terlalu gasik bangunnya, dia tidur lagi. Kemudian dia bangun lagi, kok belum ada juga ini fajar? Dia tidur lagi. Maka yang ketiganya, dia bangun terbangunkan oleh suara gundah gulana. Kenapa? Manusia ramai-ramai dan menjerit, bertaubat dan bertakbir istighfar pada Allah. Kenapa? Matahari terbit dari barat. Yang berubah bukan mataharinya, bumi yang bergeser. Terjadinya polarisasi pergeseran kutub. Kenapa bumi bergeser? Iwafillah, ini bumi ini. Setiap hari itu banyak sekali benda-benda langit yang besar, itu seliweran. Melintas dekat dengan bumi. Akan ada saat di mana benda yang sangat besar akan melintas dekat bumi. Ini tidak lurus nabrak bumi, tidak, hanya melintas saja. Karena benda ini volumenya lebih besar, ukurannya lebih besar daripada bumi, mungkin 30 kali lebih besar daripada bumi, maka bumi tertarik. Bumi tertarik oleh benda langit ini, maka bumi bergeser, terjadilah polarisasi, pergeseran kutub. Disitulah terjadi perubahan cuaca, yang panas jadi dingin, yang dingin jadi panas. Itulah kenapa jazirah Arab sekarang tumbuh, rumput dan muncul sungai, bergeser kutubnya. Berarti sekarang prosesnya sedang terjadi. Berarti benda langit ini, sebut saja Nibiru. Pernah mendengar planet Nibiru? Banyak ahli astronomi memperkirakan ada planet yang sangat besar mengarah dekat ke bumi, nanti namanya Nibiru. Nah, kemudian dia akan mendekat, karena makin mendekat, bumi mempertahankan posisinya agar tidak tertarik. Karena bumi sudah mapan tertarik oleh gravitasi matahari. Maka bumi bergetar supaya bertahan, maka bergetar. Lihat orang yang tarik tambang. Kalau orang tarik tambang wajahnya begini, atau begini. Kayak gimana? Mengkurut kan dan bergetar. Begitu kan? Maka akan itu yang terjadi dengan bumi. Bumi akan mengkurut, artinya banyak gunung yang meletus. Dan banyak terjadi gempa. Banyak terjadi gempa. Bahkan benda ini makin dekat ke bumi, magnet bumi tertarik oleh benda langit karena ukurannya lebih besar. Di saat itulah magnet bumi tertarik dan bumi akan kehilangan magnetnya. Apa kata Rasulullah? Sum'atum ila ma bada'tum, sum'atum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Saat itulah teknologi hilang dari muka bumi. Kita akan kembali ke zaman unta tanpa teknologi. Jadi kalau punya HP jangan terlalu mahal, nanti gak kepake. Punya mobil jangan mahal-mahal, nanti mobilnya gak maju, pesawat tidak akan maju. Kita kembali lagi nanti menggunakan kendaraan. Baby band kenyet. Tahu baby band kenyet? Has ning nong, kembali ke kuda Bapak Ibu. Kita kembali menggunakan kuda, kendaraan tradisional. Benda langit ini pergi mendekat ke matahari, maka kemudian bumi kembali ke porosnya, utara ke utara, selatan ke selatan. Tapi kita lupa, ketika bumi tergeser, polarisasi kutub bergeser, bumi juga oleng. Oleng begini, sambil bergeser begini, bumi juga oleng. Nah, olengnya begini. Sehingga barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Gitu ya. Barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Jadi yang berubah bumi. Karena tertarik, bumi menyeimbangkan posisinya demi mengatur jarak akibat datangnya benda langit. Ketika benda langit ini pergi, utara kembali ke utara, selatan ke selatan. Tapi posisi barat ada di timur, posisi timur ada di barat. Maka berikutnya ketika matahari terbit setelah berlalunya 3 malam, terbitnya di mana? Di barat. Fadalikahin. Itulah hin. Wa idza ra'an nas, apabila manusia melihatnya, maka mereka berimanlah. Amanu wa azmaun. Berimanlah manusia kepada Allah. Tapi sayang sekali, mereka tidak akan diterima imannya. Berikutnya apa tanda muncul berikutnya Bapak Ibu? Iwafillah, munculnya matahari terbit dari barat. Kemudian benda langit ini mendekat ke bumi lalu meledak. Karena tidak mendekat ke matahari, tidak kuat dengan tekanan matahari, meledak. Terdengar suara ledakannya. Ada hadis tapi maudhu hadisnya, palsu. Akan terdengar suara ledakan apabila pertengahan Ramadan itu hari Jumat. Sekarang Ramadan ya. Kalau 15 Ramadan hari Jumat, itu akan terdengar ledakan di langit, terdengar oleh semua makhluk. Apakah Ramadan kali ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi hadisnya maudhu, palsu. Doib acan hadisnya. Hadis doib masih mending ada sanadnya. Ini maudhu Bapak Ibu, palsu. Kemudian ledakannya akan menciptakan asap, duhon. Duhon itu kemudian
dimasuki oleh bumi, maka bumi masuk ke duhon tadi. Maka pada saat itulah bumi selama 40 hari 40 malam akan berada dalam duhon, kabut asap. Ya. Kemudian tanda yang ketiga apa? Munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. 2017 di akhir Agustus muncul binatang melata dan dia persis seperti sabdakan Rasulullah. Badannya besar, penuh dengan bulu sehingga tidak bisa dibedakan mana mulut mana belakang. Yang bergerak menghadap itulah binatang, itu mukanya, wajahnya. Nah, binatang ini sudah muncul di mana? Ada yang muncul binatang seperti ini di mana? Di Filipina akhir Agustus 2017. Tapi menurut saya bukan itu. Kenapa? Karena warnanya putih. Rasulullah menyebutkan warnanya hitam. Kemudian yang keempat apa? Munculnya Dajjal. Yang kelima turunnya Nabi Isa. Yang keenam perang melawan munculnya Yajuj Majuj. Yang ketujuh bumi bagian barat tenggelam. Yang kedelapan bumi bagian timur tenggelam. Dan yang kesembilan bertenggelamnya Jazirah Arab. Dan yang terakhir api akan muncul dari lembah Aden Yaman. Menggiring manusia dari timur hingga ke barat. Setelah itu kiamatlah terjadi.